Radikalisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sejumlah perlawanan yang didorong oleh semangat jihad diantaranya adalah Perang Makassar 1660 hingga 1669, Perang Maluku 1780-1805, Perang Sumatera Barat 1803-1838, Perang Diponegoro 1825-1830, Perang Banjarmasin 1859-1883, Perang Aceh 1873-1912. Gerakan radikal dimobilisasi oleh fatwa dan revolusi jihad dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Berbunyi, berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah dan cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Pada 7 November 1945, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASJUMI mengadakan Muktamar Umat Islam dan menghasilkan resolusi jihad PB Masyumi yang meneguhkan kembali resolusi jihad NU sebelumnya. Setelah Indonesia merdeka, jihad serupa tidak lagi dianggap sesuai karena fokus negara Indonesia ada pada 4 tujuan, yaitu kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini artinya dibutuhkan sebuah pemerintahan yang menjalankan prinsip demokratis, penghargaan HAM hak asasi perempuan, hak anak, perlindungan kebebasan berekspresi dan beragama, dan penyediaan layanan publik yang maksimal. Semua ini hanya bisa dicapai dalam kondisi yang tidak ada perang. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki ruang subur untuk bertumbuhnya ideologi keagamaan yang beragam, mulai dari yang memiliki perspektif progresif, moderat, konservatif, dan bahkan yang beraliran ekstrim yang ingin mengganti Pancasila. Tidak heran kalau sejak reformasi 1998, Indonesia menghadapi ancaman terorisme secara serius di berbagai kota. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan ada sekitar 2.000 warga Indonesia simpatisan ISIS pergi ke Syria dan Irak dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Tidak heran kalau sejak reformasi 1998, Indonesia menghadapi ancaman terorisme secara serius di berbagai kota. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan ada sekitar 2.000 warga Indonesia simpatisan ISIS pergi ke Syria dan Irak dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Indonesia memberikan perhatian serius pada radikalisme dan terorisme. Sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan, diantaranya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, PP 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Pada 6 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tahun 2020-2024. RAN-PE dibangun dari proses konsultasi publik yang digagas oleh pemerintah maupun masyarakat sipil sejak September 2017 sampai 2018. RAN memberikan 3 terobosan penting dalam kerja-kerja penanganan ekstremisme kekerasan, diantaranya adalah 1. RAN-PE sebagai strategi bersama lintas kementerian dan lembaga. 2. RAN-PE memberikan ruang inklusif pada masyarakat sipil untuk terlibat dalam perumusan, implementasi, dan monitoring. 3. RAN-PE
satu-satunya kebijakan yang mengenali inklusi perempuan dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme. RAN-PE bertujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. RAN-PE ini akan digunakan sebagai 1. Acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam segala upaya untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Pengarah koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan daya tangkal, menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah terorisme. RAN-PE terdiri dari 3 pilar. 1. Pilar pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. 2. Pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. 3. Pilar kemitraan dan kerjasama internasional. Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN-PE memperhatikan prinsip-prinsip 1. Hak asasi manusia, 2. Supremasi hukum dan keadilan, 3. Pengarus utamaan gender dan pemenuhan hak anak, 4. Keamanan dan keselamatan, 5. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, 6. Partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, 7. Kebinekaan dan kearifan lokal. Bagaimana pengarus utamaan gender dalam RAN-PE? Dengan memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu prinsip RAN-PE, maka bisa dipastikan bahwa PUG dijalankan dalam RAN-PE. Dokumen strategis ini tidak hanya memberikan penekanan pada pentingnya pelibatan perempuan pada pencegahan ekstremisme kekerasan dengan memperkuat program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. RAN-PE mulai mengintegrasikan sejumlah indikator gender yang pada ketiga pilar yang ada. Siapa pelaksana RAN-PE? Sekretariat Bersama RAN-PE adalah unit pelaksana RAN-PE yang dibentuk untuk mengordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN-PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sekretariat Bersama terdiri dari Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, dan BNPT. Tugas Sekber: 1. Mengordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN-PE di kementerian atau lembaga. 2. Mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN-PE. 3. Merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PE setiap 6 bulan sekali. Seperti yang tertulis dalam pasal 8 yang berbunyi, dalam melaksanakan RAN-PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat. Maka secara jelas dan gamblang bahwa masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan dapat terlibat dalam pelaksanaan RAN-PE. Ini karena peran masyarakat sipil dalam semua level intervensi, baik itu bersifat pencegahan, deradikalisasi, rehabilitasi, reintegrasi, telah terbukti membuat intervensi lebih efektif, efisien, memiliki dampak yang luas, dan berpotensi keberlanjutan.